Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu pekerjaan atau perbuatan atau amalan atau ibadah yang dikerjakan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan dilaksanakan bukan ikhlas semata karena Allah, maka dalam Islam perbuatan tersebut dinamakan riya. Jadi riya itu adalah perbuatan yang dilaksanakan bukan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan bukan karena ikhlas semata karena Allah, tetapi hanya ingin mendapatkan sanjungan, pujian, perhatian, dan pengakuan dari orang lain. Inilah yang disebut dengan perilaku riya dalam ajaran Islam. Riya ini ada yang disebut dengan riya dalam hal niat. Artinya bahwa dari awal rencana mau melakukan perbuatan itu bukan karena Allah, bukan karena ingin mencari keridhaan Allah, tetapi dalam rangka untuk kepentingan duniawi semata, popularitas, perhatian, pengakuan dari orang lain. Ada riya dalam bentuk perbuatan. Riya dalam bentuk perbuatan adalah sebuah amalan yang dikerjakan, yang dilaksanakan, termasuk dalam hal ibadah, hanya karena ingin diperhatikan, hanya karena mau cari popularitas, hanya karena ingin mendapat sanjungan, ingin dapat pengakuan bahwa dia adalah orang hebat, adalah orang yang sukses, adalah orang yang berhasil. Termasuk dalam hal ini perbuatan riya itu adalah sum'ah, yaitu perbuatan yang suka menceritakan kebaikannya, kesuksesannya, kehebatannya, dan diakui supaya diakui oleh orang lain bahwa dia adalah orang hebat, orang sukses, dan itu menimbulkan rasa bangga di dalam dirinya. Nah, semua itu merupakan bagian dari syirik. Dan perbuatan semacam itu sering terjadi dan susah dihindari. Banyak di kalangan kita dia tidak merasa telah melakukan sum'ah, tapi dia tidak merasakan bahwa itu adalah perbuatan sum'ah. Memamerkan ibadah-ibadahnya, memamerkan perbuatan-perbuatannya setiap saat dalam rangka mendapat pengakuan dan perhatian dari orang lain. Dan ketika orang lain tidak memperhatikan, tidak menggubrisnya, maka ada dalam hatinya rasa kecewa. Nah, ini banyak terjadi, misalnya orang melaksanakan umrah. Mulai proses awal sudah diinformasikan, diberitakan di media sosial. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya diinformasikan. Padahal ibadah itu tidak perlu ditahu orang. Cukup kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibadah itu tidak perlu dipamer. Kalaupun orang tahu, yang penting bukan kita yang menginformasikan. Kan yang kita khawatirkan dalam hati kita ada rasa-rasa sesuatu yang ingin dipuji, ingin diakui kehebatannya, ingin diakui keberadaannya. Sementara tawaf melakukan secara langsung menggunakan tonsis. Sementara bertawaf, ini padahal dia dalam keadaan ibadah. Tawaf itu kalau masuk Masjidil Haram, kita langsung tawaf. Kalau dia tawaf sunat, itu merupakan pengganti dari tahiyatul masjid. Ini malah selfie-selfie. Inilah yang disinggung oleh Imam Besar Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais, menyatakan bahwa paling banyak orang yang selfie-selfie di area Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah orang-orang Indonesia yang suka selfie-selfie pada saat dia beribadah, pada saat berada di dalam masjid. Padahal kata Imam Sudais, ini hal yang dilarang. Karena kita sementara dalam masjid dan dalam keadaan mau beribadah. Ini termasuk perilaku pamer. Masuk kategori perbuatan riya, perbuatan yang terlarang di dalam agama. Ibadah itu cukup kita yang tahu dan Allah. Dilaksanakan secara baik dan benar. Tidak perlu dipamerkan, disampaikan kepada orang lewat media sosial. Apa maksud dan tujuan kita untuk menginformasikan persoalan tersebut? Apa nawaitunya? Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, terhadap kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya pada Rasulullah, apa ini maksud syirik kecil, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi perbuatan riya adalah merupakan bagian dari perbuatan syirik. Walaupun dia kecil menurut Rasulullah, tapi dia merupakan bagian dari perbuatan syirik. Sementara dalam Al-Quran, Allah menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Perbuatan yang mensyirikatkan Allah. Masuk kategori perbuatan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, di sana Allah menyinggung perbuatan syirik. La in asyrakta. Jika kamu mensyirikatkan Allah, berbuat syirik terhadap Allah, la yahbatanna amaluka. Maka hapuslah seluruh amal-amalmu. Semua perbuatan, kalau ini termasuk syirik kecil, termasuk perbuatan yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran ini, maka seluruh perbuatan amal-amal kita, termasuk ibadah haji kita, termasuk ibadah umrah kita, kalau ada sum'ah di situ, ada riya di situ, maka dia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari kemudian, kata Allah, termasuk orang yang merugi. Karena syirik ada termasuk perbuatan zalim, Rasulullah mengatakan, fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Bahwa perbuatan syirik itu nanti pada hari kemudian akan berubah menjadi kegelapan. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati dalam bermedia sosial dan di dalam menginformasikan berbagai amalan-amalan kita. Jangan sampai tersilip di situ ada rasa riya, ada rasa bangga, ada ingin diakui keberhasilannya,
ingin diakui kesuksesannya, maka bahayalah kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena semua amalan-amalan kita tidak diakui oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahayanya kita berpaling ke riya. Riya itu merupakan bagian dari syirik. Dan syirik itu diancam oleh Allah. Apabila kita sampai meninggal tidak bertobat, akan dihapus semua amalan-amalan kita, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran, riya ini salah satu ayat menyinggung masalah riya ini adalah di surah Al-Ma'un. Alladzina hum yura'un. Berarti perbuatan riya termasuk perbuatan mendustakan agama. Sama posisinya dengan menghardik anak yatim. Sama posisinya dengan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Sama posisinya dengan perbuatan riya. Perbuatan yang termasuk kategori pendusta agama dan termasuk perbuatan yang melalaikan nilai-nilai ibadah sholat. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati di dalam kehidupan ini, apalagi dengan bermain dengan media sosial yang senantiasa menginformasikan segala kegiatan, apalagi yang berkaitan dengan persoalan ibadah, pamer ibadah, biar sementara beribadah dipublikasikan. Ini kita khawatir jangan-jangan ini akan masuk kategori riya. Apalagi nanti kalau menimbulkan rasa kecewa kalau tidak ada yang merespon apa yang kita sampaikan. Jadi kerugian kita apabila kita terjebak dalam perilaku riya adalah pertama, inilah yang sangat berbahaya, akan menyebabkan seluruh amalan-amalan kita, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari kemudian kita masuk kategori orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, akan dibangkitkan dalam suasana kegelapan. Oleh karena itu, marilah kita menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan kesan riya di dalam kehidupan kita. Karena riya adalah bagian dari perbuatan syirik, dan syirik itu kata Allah, inna syirka la zulmun adim, perbuatan zalim yang sangat besar dan resikonya juga sangat besar dalam kehidupan kita, karena akan menyebabkan kita termasuk manusia yang merugi di dunia maupun di akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.